Saya dengan Fazlul Rahmat Barugu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SMP Negeri 1 Moroe, Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini saya mendemonstrasikan secara kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Memang selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid kita agar memiliki perilaku sesuai yang guru atau yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh murid. Berdasarkan beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku murid. Bahkan, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh murid pasti memiliki suatu alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini adalah penerimaan terhadap seseorang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kebutuhan memilih dan dipilih. Dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri dalam menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Tentu keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan kelas antara murid dengan guru. Nah, segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Hal itu karena adanya dorongan internal dari seorang murid untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan menemukan makna dari kesalahan itu sendiri. Artinya bukan didorong oleh orang lain. Langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru memberikan penguatan kepada murid bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan murid bukan hanya satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini guru menanyakan kepada siswa bahwa dia pasti punya alasan mengapa dia melakukan kesalahan itu. Oleh karena itu, guru harus bisa memahami siswa bahwa ada kebutuhan yang belum tercapai baginya. Seorang siswa juga harus bisa lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya tersebut. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari keyakinan ini sudah diketahui sebelumnya bahwa setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini maka timbullah nilai-nilai universal yang harus dipahami, didorong oleh diri siswa itu sendiri. Dari keyakinan yang telah disepakati itu, maka seorang guru harus mendorong murid atau siswa agar ingin menjadi seperti apa, dengan catatan jangan sampai keyakinan kelas dapat terlanggar. Dari ketiga langkah-langkah segitiga restitusi ini, maka murid dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap persoalan yang dialaminya, sehingga dia menemukan solusi sendiri. Guru di sini tugasnya adalah seorang manajer. Bagaimana mengarahkan seorang siswa bisa mengenali dirinya sebagai
individu. Ada contoh kasus di mana seorang murid ribut di kelas. Pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara mandiri dengan berdiskusi kelompok, seorang murid melaporkan kepada guru bahwa teman-temannya yang ribut di dalam kelas yang mengganggu jalannya diskusi di kelas. Sebagai guru harus mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan restitusi seperti pada tayangan video berikut. Ya, masuk. Ada apa? Ada yang Bapak bisa bantu? Ada Pak, saya ingin melaporkan pada Bapak. Tadi di kelas ada keributan Pak di saat tampil kelompok bahasa Indonesia. Jadi siapa aja nama-nama mereka itu? Yaitu Yohanes, Hadwi, Melvin, dan Luci Pak. Oke, jadi sekarang terima kasih sudah dilaporkan kepada Bapak. Jadi sekarang Bapak minta bantu kepada kamu untuk memanggil mereka menghadap saya, karena pasti ada alasan kenapa mereka ribut seperti itu ya. Oke, jadi Bapak minta bantu kepada kamu untuk memanggil mereka ya. Oke, silakan panggilkan mereka. Pak, ini yang Bapak suruh panggil tadi Pak. Oh ya, silakan masuk, silakan duduk. Silakan diambil kursinya. Ya. Bapak panggil kalian ke sini karena tadi berdasarkan laporan dari ketua kelas saat tampil pembelajaran bahasa Indonesia sedang diskusi kalian ribut. Ribut itu adalah wajar, namun dapat mengganggu teman-teman yang lain, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak ingin mau mendengarkan kenapa kalian melakukan itu, ya. Jadi lucu dulu, apa kesalahan yang kamu buat? Selain saya ingin menenangkan teman yang ribut di kelas, tapi suara saya lebih tinggi sehingga membuat keributan di kelas. Oh ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Si Melvin, kenapa? Saat saya memberi pendapat saya tidak dihargai oleh teman-teman, makanya saya marah, makanya saya ribut Pak. Oke, terima kasih. Si Yohanes, kenapa? Karena saya tidak diizinkan untuk bertanya, makanya saya tidak pernah dia. Silakan kemudian. Karena saya malas berdiskusi, karena bukan kelompok kami yang tampil, makanya terjadi keributan dalam kelas. Oke, terima kasih. Jadi menurut kalian dulu yang kalian ikut itu benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Karena kalian mengatakan bahwa salah, maka Bapak ingatkan tidak ada selama ini yang disebut dengan keyakinan yang wajib kita junjung tinggi. Nah, dari kesalahan yang kalian buat, apa pelanggaran atau keyakinan kelas yang telah kalian langgar dari kesalahan kalian? Silakan sebut apa keyakinan kelas yang telah dilanggar? Mandiri dan tanggung jawab. Mandiri dan tanggung Jawab. Oke, sebenarnya Kesabaran dan tanggung jawab. ya, kesabaran dan tanggung jawab. Si Yohanes Saling menghargai sebagai siswa. saling menghargai sebagai siswa. Si Budetni Tanggung jawab dan mandiri. ya, tanggung jawab dan mandiri. Jadi yang kalian perbuat itu sudah melanggar yang disebut dengan keyakinan kelas. Oleh karena itu, Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara kalian bertanggung jawab dari kesalahan itu? Ya. Bagaimana agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia dapat aman dan kondusif. Ya, silakan Luci, apa yang bisa kamu lakukan dari kesalahan kamu itu? Saya ingin mengenalkan teman saat belajar, saat berkelompok, dan Silakan, tidak apa. dan saya membuat dengan lembut. Ya, itu ya. Jadi ke depan, ya, kalau kita mau tenangkan teman kita kan harus dengan kata-kata yang lembut, sehingga tidak mengganggu yang lain. Itu. Si Melvin, apa yang bisa kamu lakukan dari kesalahan yang telah kamu buat ini? Jangan lupa sholat janji
kalau ada teman-teman yang hampir kelompok, saya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau pendapat saya tidak dihargai, saya harus sabar. Ya, harus sabar ya, karena ada keyakinan kelas kita yaitu sabar. Itu ya. Oke, Yohanes, apa yang bisa kamu lakukan? Lain kali saya berjanji kalau saya bertanya harus sabar dan saling menghargai. Ya, jadi harus saling sabar dan saling menghargai. Kalau tidak dikasih kesempatan oleh kelompok, sabar sambil memberikan kesempatan kepada yang lain. Karena menghargai. Oke, Sigurd, ini apa yang bisa kamu lakukan? Seharusnya Pak, siapa saja kelompok yang tampil ke depan, saya harus bertanggung jawab dan mengikutinya dengan tertib. Ya, jadi jangan malas lagi ya. Oke, jadi apakah kalian janji kepada Bapak bahwa kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama? Janji. Janji? Janji. Oke, terima kasih. Jadi harapan ke depan bahwa di pembelajaran bahasa Indonesia jangan lagi terjadi kesalahan yang sama. Sehingga ketua kelas tidak melakukan hal yang sama lagi ya, karena terganggu teman-teman yang lain. Oke, baiklah, terima kasih. Bapak percaya kepada kalian bahwa kalian bisa menyelesaikan sendiri seperti apa yang telah kalian janji. Dan ingat, kita harus menjunjung tinggi keyakinan ke. Oke, demikian dan saya berharap kalian belajar dengan baik, giat lagi supaya kita menjadi manusia yang pintar dan berkarakter. Oke. Terima kasih. Oke, sudah kalian dapat kepada saya. Silakan belajar lagi. Jangan ada belajar. Apa Anda janji seperti itu? Janji. Silakan kembali ke dalam kelas. Izin Pak, kelas. Nama saya Melvin Widiasti Prabowo, siswa dari kelas 9C. Saya sangat senang berdiskusi kepada Dr. Fazlul Baru, di mana kesalahan saya yaitu ribut di kelas. Saya belajar untuk mandiri dan sabar ketika pendapat saya tidak dihargai oleh teman-teman. Demikian, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Daniel Mingguler. Saya siswa kelas 9C. Saya sangat senang dan bahagia bisa berdiskusi kepada Bapak Fazlul Baru atas kesalahan yang saya perbuat dalam kelas, yaitu malas berdiskusi. Maka saya tahu dari situ bahwa saya harus bertanggung jawab dan mandiri. Bahwa belajar dalam kelas saya harus mandiri dan bertanggung jawab. Teman, perkenalkan, nama saya Wicia Martina Zaid. Dari kelas 9C, saya senang dan bahagia bisa berdiskusi dengan Bapak Fazlul Baru, di mana kesalahan saya itu saya ingin menenangkan teman, tapi suara saya lebih tinggi sehingga membuat keributan di kelas. Oleh karena itu, saya bisa belajar untuk mandiri dan tanggung jawab. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Yohanes siswa di Warubu. Saya siswa dari kelas 9C. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bapak Fazlul atas kesalahan yang setelah saya perbuat, yaitu saya tidak diizinkan untuk bertanya di dalam kelas. Maka dari situ saya akan belajar untuk saling menghargai sebagai siswa. Maka ke depan saya, jika saya bertanya, jika tidak diizinkan, saya sabar dan saling menghargai. Sampai di sinilah. Terima kasih ya. Untuk kasus yang kedua adalah murid terlambat. Mitra adalah anak yang jujur dan disiplin. Namun berdasarkan pengamatan guru piket harian, Mitra sudah 2 kali berturut-turut terlambat di sekolah. Oleh karena itu, sebagai guru harus menyelesaikan kasus di atas dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi seperti pada tayangan berikut. Ya, silakan masuk, ayo. Silakan duduk.
Jadi begini Mitra, Bapak panggil kamu ke sini berdasarkan laporan dari Bapak Ibu Guru GPA bahwa kamu terlambat di sekolah. Dari perhitungan mereka, kamu terlambat selama 2 waktu. Jadi pertama dulu Mitra bahwa berbuat kesalahan itu adalah kelompok dan semua orang melakukan yang sama. Namun hal yang terpenting di sini adalah bagaimana agar kesalahan itu tidak terjadi lagi dan kita dapat memperbaiki diri. Jadi kita mampu menemukan jawabannya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin mau bertanya dulu sama kamu, kenapa kamu terlambat? Jadi kenapa bisa sampai 2 hari begitu? Makanya Bapak panggilkan, silakan, kenapa bisa terlambat seperti ini? Saya terlambat karena jarak rumah saya dari sekolah cukup jauh. Jadi saya datang ke sekolah dengan jalan kaki. Di jalan saya juga ada sungai yang harus saya lewati. Jadi saya terlambat karena saya sedang menunggu teman saya yang menunggu saya untuk menyeberangi sungai itu, Pak. Oh, jadi jauh rumahnya ya. Oleh karena itu, pertama dulu itu adalah hal yang tidak dapat dienakan. Ya. Jadi tentu juga dari tindakan itu ya, ada keyakinan sekolah kita yang telah kita langgar. Menurut Mitra dulu, apa keyakinan sekolah kita yang telah kamu anggap langgar dari tindakan itu? Disiplin, Pak. Disiplin kan? Nah, jadi Bapak ingin mau bertanya dulu sama kamu, itu disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah perangkat nilai yang harus dimiliki seseorang dengan patuh dan taat terhadap nilai yang menjadi tanggung jawab. Contohnya mengikuti tata tertib sekolah, hadir tepat waktu, berpakaian sopan dan santun. Itu kan, jadi disiplin itu sangat penting dimanapun ya kan. Jadi dari yang telah kita lakukan itu kita sudah melanggar nilai ya kan. Nah oleh karena itu Mitra, ya Bapak ini mau bertanya dulu, bagaimana kamu mampu menyelesaikan pelanggaran yang menurut kamu salah dari apa ke depan? Apa yang bisa kamu lakukan dari keterlambatan kamu itu? Yang saya lakukan pada keterlambatan ini yaitu saya memberitahukan kepada orang saya untuk membantu saya menyeberangi sungai jika hujan, dan saya akan mengejar mata pelajaran yang telah ditinggal selama 2 hari dan lebih semangat lagi. Oke, terima kasih Mitra. Bapak yakin bahwa kamu bisa melakukannya karena kamu sadar akan itu adalah menjadi sebuah kesalahan. Nah, selain itu juga Mitra, nanti saya akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya keterlambatan ini tidak terjadi lagi. Jadi kalau hujan Mitra akan beritahu orang tua supaya mereka membantu kamu melewati ya sungai ini agar kamu juga tidak terkena korban begitu, karena harus merasakan sungai dilahirkan susah kan gitu. Selanjutnya nanti akan Bapak berkoordinasi dengan Bapak Ibu Guru untuk membantu kamu mengejar materi yang sedang penting. Karena itu Bapak yakin Bapak bisa melakukannya. Jadi saya mengatakan kepada kamu Mitra, tetap semangat belajar dan disiplin juga jangan diabaikan. Oke, terima kasih. Kamu boleh masuk ke dalam kelas dan Bapak yakin bahwa kamu bisa melakukannya dengan kesalahan yang sama dan kamu dapat mengejar materi yang telah terlalu. Oke, disilakan ke dalam kelas dan kamu bisa. Halo, perkenalkan nama saya Mitra Julia Faligule. Saya dari kelas 9C. Saya sangat senang dan bahagia bisa berbicara atau berdiskusi dengan Bapak Fazlul Warubu, di mana atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, yaitu terlambat datang ke sekolah. Jadi dari situ saya telah melanggar keyakinan sekolah, yaitu disiplin, di mana disiplin itu adalah menaati tata tertib sekolah, hadir tepat waktu, dan berpakaian sopan dan santun. Jadi dari itu juga saya mengajak teman-teman semua agar kita bisa menaati tata tertib sekolah, yaitu disiplin, karena disiplin itu dapat mempengaruhi masa depan kita.
Terima kasih, Yahoo. Dari dua contoh kasus di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa menerapkan pendekatan segitiga restitusi pada suatu masalah atau pelanggaran terhadap murid pada tata tertib sekolah dapat menyelesaikan masalah tanpa hukuman atau sanksi kepada murid dengan guru menempatkan kontrol diri sebagai manajer. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini menumbuhkan motivasi internal dengan penanaman nilai-nilai kebajikan dan berkembang menjadi budaya positif. Demikianlah, terima kasih, Yahoo, salam guru hebat, salam guru penggerak.